Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok terakhir Bahasa Indonesia, kelompok 13. Kelompok kami akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul Praktek Pembelajaran Membaca dan Menulis di Madrasah Ibtidaiyah. Pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada yang pertama saya sendiri, Sela Okta Maulina dengan nomor NPM 21901013110 dan saya ditemani oleh rekan saya yakni Adinda Nadila Salsabila yang dengan nomor NPM 21901013117. Yang pertama ada konsep dasar menulis permulaan di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini terdiri dari 4 indikator, yakni yang pertama pengenalan lambang bunyi, yang kedua cara menulis huruf, yang ketiga cara menulis kata-kata, yang keempat cara menulis kalimat. Nah, kita beranjak ke yang pertama dulu, yakni pengenalan lambang bunyi. Nah, di sini seorang pendidik atau guru harus mengenalkan macam-macam lambang bunyi kepada peserta didiknya. Contohnya lambang bunyi itu yakni ada lambang bunyi A, lalu B, C, dan seterusnya. Juga diperkenalkan juga ada huruf konsonan, juga ada huruf vokal yakni A, I, U, E, O, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, cara menulis huruf. Cara menulis huruf di sini berarti guru harus mencontohkan tulisan bagaimana bentuk huruf tersebut di papan tulis dan menyuruh siswa untuk menirukannya. Jadi andai guru menulis huruf A di papan tulis, nah jadi siswa harus menirukan seperti itu di buku tulisnya masing-masing. Lalu yang ketiga, ada cara menulis kata-kata. Nah, di sini bisa juga setelah guru mengajari siswa menulis huruf, langsung mengajari siswa menulis kata-kata. Yakni bisa dengan pertama kata yang sangat simpel dan mudah, yakni yaitu namanya siswa masing-masing. Lalu yang terakhir ada cara menulis kalimat. Nah, setelah terdapat beberapa kata yang ditulis, maka itu bisa dilanjutkan menjadi sebuah kalimat. Nah, kemampuan menulis juga merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa yang produktif. Menulis merupakan kegiatan yang memerlukan kemampuan yang kompleks, yaitu yang pertama ada kemampuan menerapkan kaidah-kaidah penulisan dengan baik. Jadi, kemampuan menerapkan kaidah penulisan itu sangat diperlukan dalam menulis, kegiatan menulis. Nah, bagaimana kaidah penulisan yang baik itu? Nah, kaidah penulisan yang baik itu juga bahasanya bisa dibaca, tulisannya bisa dibaca, bahasanya mudah dimengerti. Kemampuan menggunakan bahasa efektif. Jadi bahasa yang digunakan harus efektif. Yang ketiga, kemampuan mengungkapkan pikiran. Jadi anak dituntut untuk mengungkapkan pikiran yang ada dan dituangkan dalam sebuah tulisan. Lalu yang terakhir ada kemampuan berpikir secara teratur dan logis. Tujuan menulis permulaan. Nah, sekarang kita beranjak ke tujuannya. Nah, ini ada 3 tujuan menulis permulaan. Yang pertama, anak dapat menulis dengan tulisan yang jelas, proporsional, dan mudah dibaca. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini tujuan menulisnya itu biar nanti si anak bisa menulis dengan tulisan yang mudah dibaca oleh siswa sendiri maupun ibu guru itu sendiri. Tujuan yang kedua yakni memahami kaidah penulisan yang sudah dibakukan, yaitu ada tulisan tegak bersambung dan agak condong. Nah, tulisan agak bersambung itu nama lainnya yakni tulisan Latin. Seperti yang tulisan bersambung-bersambung, nah seperti itu. Juga kan ada huruf balok masing-masing yang menulisnya satu-satu tanpa bersambung. Nah, tujuannya termasuk anak agar bisa menulis seperti itu. Tujuan yang ketiga yakni menulis dalam bentuk kata, bukan dieja dengan nama huruf. Jadi anak itu tujuannya agar bisa menulis sebuah kata. Jadi contohnya jika nama
menulis nama Budi. Nah, jadi dia menulisnya tidak dieja dengan BU-BU-DID. Nah, tidak seperti itu. Tujuannya agar dia sudah bisa menulis dalam kata Budi. Menulis pola kalimat sederhana. Yakni ada 4. Yang pertama, berikan kalimat sederhana yang mengandung huruf-huruf yang akan diajarkan. Jadi di situ pendidik atau guru memberikan kalimat yang sederhana yang mengandung huruf-huruf yang diajarkan. Jadi seperti kalimatnya bisa dengan ini adalah Budi. Nah, seperti itu. Nah, itu mengandung huruf-huruf yang akan diajarkan, yakni alfabetnya. Yang kedua, beri contoh dalam huruf cetak dan huruf tegak bersambung yang ditulis di bawahnya. Jadi ketika guru menulis di papan tulis dengan huruf cetak, nah itu bisa dengan digandengi dengan huruf tegak bersambung yang ditulis di bawahnya. Yang ketiga, sebaiknya siswa menulis dengan buku tulis biasa, bukan buku tulis pola yang ada garis penolongnya. Nah, sebenarnya kalau bisa siswa itu disuruh membeli buku tulis yang garis biasa, bukan yang buku tulis yang tegak bersambung, agar sambil belajar tanpa dengan garis penolong. Yang terakhir, siswa menjiplak tulisan yang telah diberikan oleh guru. Nah, di situ siswa menirukan tulisan yang ada di papan tulis yang telah ditulis oleh gurunya. Maka akhirnya ditulis di buku tulis oleh siswa masing-masing. Berikutnya ada langkah-langkah pembelajaran ejaan. Yang pertama, guru harus memperkenalkan kepada siswa cara menulis. Pertama, cara menulis huruf. Bagaimana cara menulis huruf yang baik dan benar? Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, ada cara menulis kata. Jadi kata itu harus disusun antara huruf vokal dan konsonannya agar bisa dibaca dengan baik. Yang ketiga, cara menulis kalimat. Nah, setelah kata tersusun, nah maka dari itu bisa dilanjutkan untuk menjadi sebuah kalimat. Yang terakhir, jangan lupa memperkenalkan cara tulis tanda baca, karena tanda baca di sini sangat berpengaruh penting. Seperti tanda tanya, tanda seru, tanda titik, dan koma. Karena tanda baca akan mempengaruhi cara membaca kalimat tersebut. Berikutnya, langkah-langkah pembelajaran menulis lanjut, yakni untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Nah, yang pertama di sini, siswa diajarkan cara pengembangan paragraf. Nah, setelah diajarkan menulis kalimat, nah kalimat ini dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Paragraf itu biasanya terdiri dari minimal ada 4 titik. 4 kalimat maksudnya. Lalu yang kedua, menulis bermacam-macam surat dan laporan. Nah, untuk kelas 4 dan 6 ini sudah diperkenalkan cara menulis surat dan laporan. Misalnya contoh bisa menulis surat kepada teman dan kepada orang tua. Juga menulis laporan seperti laporan pengamatan kegiatan. Lalu yang ketiga, mengembangkan bermacam-macam karangan. Nah, di sini juga siswa diajarkan cara membuat karangan yang baik dan benar. Nah, yang terakhir ada menulis puisi dan naskah drama. Jadi untuk kelas 4 dan sampai kelas 6 ini nanti ada pengajaran cara menulis naskah puisi dan naskah drama. Nah, berikutnya ada langkah-langkah pembelajaran paragraf untuk kelas tinggi. Nah, di sini ketika untuk menulis paragraf, yang pertama bisa diajarkan cara menerapkan ejaan. Lalu setelah itu bisa diajarkan cara memilih kata. Jadi tidak hanya asal menulis paragraf saja, tetapi di dalamnya harus memilih kata yang tepat dan kata yang baku agar bisa menjadi paragraf yang baik dan jelas. Lalu juga membuat kalimat yang efektif. Jadi paragraf di situ terdiri dari bermacam-macam kalimat yang efektif. Nah, kalimat efektif itu tadi, keefektifan kalimat bisa dilihat dari pemilihan katanya. Dan juga yang terakhir, menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain dengan kata penghubung sesuai pedoman yang berlaku. Nah, jadi ketika menghubungkan suatu kalimat
antara kalimat satu dengan yang lain. Nah, di situ harus menggunakan kalimat penghubung. Kalimat penghubung bisa contohnya dan, dengan, lalu, selanjutnya. Nah, seperti itu. Tetapi untuk penempatannya harus ditempatkan di tempat yang sesuai. Langkah-langkah pembelajaran surat menyurat. Yang pertama yaitu berlatih menulis surat untuk orang tua atau teman. Jadi, sebelum kita melakukan surat menyurat kepada orang lain, kita harus berlatih menulis surat untuk orang tua atau teman terlebih dahulu, agar bisa melihat bahwa kita menulis dengan benar dan jelas. Yang kedua yaitu diperkenalkan unsur-unsur dalam surat menyurat sesuai pedoman yang ada. Jadi tidak boleh mengarang sendiri atau membuat aturan-aturan sendiri. Di sini terdapat 3 poin langkah pembelajaran menulis karangan dalam bentuk narasi. Yang pertama yaitu diberi pertanyaan tentang kegiatan tentang pulang sekolah. Guna pengajar memberikan pertanyaan tentang kegiatan setelah pulang sekolah ini adalah menguji tingkat pemahaman seorang anak tentang pelajaran yang telah didapat dan yang dipelajari dalam kelas. Yang kedua yaitu memancing anak untuk menceritakan tentang hobinya. Dan yang ketiga yaitu mengajak anak berimajinasi tentang sesuatu agar bisa melatih anak berpikir kreatif, inovatif, dan imajinatif. Langkah pembelajaran menulis karangan dalam bentuk deskripsi, yaitu mengajak anak untuk mengamati sesuatu. Jadi, anak diajak untuk melihat sesuatu, lalu dibiarkan untuk berimajinasi tentang benda yang dilihatnya. Dan yang kedua yaitu membimbing anak untuk menuliskan benda yang diamati. Jadi setelah anak melihat benda yang diamati, orang tua atau pengajar harus membimbing anak untuk menuliskan apa yang dilihat atau benda yang dilihat seorang anak. Langkah pembelajaran menulis karangan dalam bentuk argumentasi. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan kepada anak-anak tentang suatu masalah, dan yang kedua yaitu anak-anak diminta memberikan alasan dan menulisnya. Langkah pembelajaran menulis karangan dalam bentuk persuasi yaitu anak diberi topik, misalkan ajaklah temanmu menabung setiap hari. Jadi supaya anak bisa mengarang dengan kreatif, pengajar atau orang tua bisa memberikan topik terlebih dahulu. Yang kedua yaitu anak disuruh menulis karangannya. Sebagai variasi, dapat juga guru menunjukkan suatu gambar dan anak diminta menulis karangan tentang gambar tersebut. Langkah pembelajaran menulis karangan dalam bentuk eksposisi. Yang pertama yaitu guru memberikan beberapa judul karangan dan siswa disuruh memilih salah satunya. Misalkan temanya atau karangannya berkemah. Dan yang kedua, siswa diminta membuat karangan yang intinya menjelaskan tentang topik atau karangan yang dipilihnya. Terakhir yaitu langkah pembelajaran menulis karangan dalam bentuk laporan. Guru mengajak mengamati kegiatan yang diadakan di sekolah. Siswa diminta mengumpulkan bahan laporan dari objek yang dipilihnya. Misalkan yaitu kegiatan itu diadakan dalam rangka apa, berapa lamanya, siapa pesertanya, siapa panitianya, dan lain-lain. Dan setelah semua bahan terkumpul, mulailah siswa menyusun laporan dengan bahasa yang singkat dan jelas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang belum dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.